Penyebab paceklik. 1. Faktor alam seperti kemarau dan penghujan yang berkepanjangan. 2. Faktor non-alam seperti rendahnya harga kopi, sedikitnya hasil panen, kurangnya pengetahuan mengelola kebun, kurangnya kerjaan sampingan untuk menghasilkan uang, kekurangnya lapangan pekerjaan, infrastruktur jalan tidak memadai, tidak bisa mengatur uang. Cara mengatasinya: 1. Kerjasama dengan investor untuk ekspor kopi langsung dari lokal selatan. 2. Mendirikan pabrik pupuk agar pupuk tersedia dan melimpah. 3. Menyiapkan 252 tenaga penyuluh untuk ditempatkan di setiap desa. 4. Mendirikan pabrik pakan ternak agar harga jagung mahal dan memacu usaha peternakan. 5. Menggiatkan dan memasarkan usaha UMKM. 6. Menciptakan lapangan pekerjaan melalui usahawan dan mengelola potensi pertambangan. 7. Memperbaiki dan memperlebar infrastruktur jalan. 8. Hidup hemat mendirikan simpan pinjam BUMDes. Tugas Bupati: 1. Sinergitas peningkatan layanan PLN dan PDAM. 2. Membangun melebarkan seluruh jalan di Oku Selatan. 3. Menyiapkan 252 penyuluh pertanian untuk ditempatkan di setiap desa. 4. Mendirikan pabrik pupuk. 5. Mendirikan pabrik pakan ternak. 6. Ekspor kopi langsung dari Oku Selatan. 7. Membangun ekonomi desa sesuai potensi masing-masing. 8. Membuka pemasaran UMKM secara lokal nasional. 9. Mengundang investor lokal dan asing untuk berusaha di Okus. 10. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mendidik pengusaha muda. Tugas Wakil Bupati: 1. Meningkatkan layanan masyarakat. 2. Meningkatkan keahlian pegawai melalui pelatihan secara rutin. 3. Promosi jabatan pegawai sesuai keahlian tanpa nepotisme dan suap. 4. Berantas pungli. 5. Tidak ada fee proyek. 6. Lelang proyek secara transparan. 7. Menggali sumber PAD agar meningkat. 8. Pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien ketat. 9. Optimalisasi irigasi untuk pengairan sawah. 10. Peningkatan tambahan penghasilan pegawai TPP PNS. Saksikan wajah Okus jika dipimpin Hengki Al-Qadri 5 tahun mendatang. Geografi Oku Selatan. Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas wilayah 5.849 km persegi. Gerbang masuk. Sebagai salah satu kabupaten yang melakukan perkembangan, Oku Selatan belum mempunyai gerbang masuk sebagai penanda masuk ke kawasan Kabupaten Oku Selatan. Gerbang masuk di Oku Selatan akan dibuat di beberapa titik, yaitu di Makakau Ilir, Buai Pemaca, Kecamatan Simpang, Kisam Tinggi, Muara II Kisam, dan Sungai Are. Akses jalan. Kondisi jalan di Oku Selatan banyak memiliki jalan yang kecil, sehingga tidak maksimalnya transportasi baik dari luar Kabupaten Oku Selatan maupun sebaliknya. Maka dari itu, pelebaran jalan diperlukan di kabupaten ini. Pelebaran jalan sangat penting, terutama jalan utama yang menghubungkan kecamatan satu ke kecamatan yang lainnya. Selain sebagai penunjang ekonomi pengangkutan hasil pertanian, keinginan kota juga dapat dilihat dari kondisi jalan yang baik. Perbaikan dan pelebaran jalan secara merata dan berkualitas akan dilakukan di seluruh kecamatan pelosok ujung Oku Selatan. Islamic Center.
Pertanian akan digabungkan dengan Islamic Center sebagai pusat ekonomi dan pendidikan agama yang mana di dalamnya akan menjadi sentral distribusi pertanian seperti kopi, jagung, lada, coklat, dan hasil pertanian lainnya yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Islamic Center juga akan menjadi distributor obat-obat pertanian dan pupuk yang selanjutnya nanti akan didistribusikan ke bumdes-bumdes di seluruh pedesaan dengan pengawasan yang ketat agar tersampaikan kepada para petani yang membutuhkan. Islamic Center juga akan menjadi pusat standby-nya kendaraan pemadam kebakaran untuk antisipasi terjadinya kebakaran di setiap desa di wilayah kecamatan tersebut. Islamic Center juga akan menjadi pusat penentuan kualitas kopi untuk ekspor agar hasil bumi di tingkat petani bisa dipacu untuk naik. Pabrik pupuk. Maju atau tidaknya Oku Selatan adalah tergantung dari kemajuan para petaninya. Oleh sebab itu, sebagai kabupaten dengan penghasilan utama masyarakatnya di bidang perkebunan, maka Oku Selatan sangat penting memiliki pengelolaan pupuk sendiri, agar terjamin ketersediaan pupuk yang tidak lagi menyulitkan dan menghambat kesejahteraan para petani. Pengelolaan pabrik pupuk akan membuat pupuk kimia. Pabrik pakan ternak sebagai penghasil jagung yang sangat besar dan menciptakan harga yang tinggi di tingkat petani, maka akan dibangun pabrik pakan ternak di kabupaten ini. Pakan akan ternak menjadi hal penting dalam perekonomian masyarakat, di mana juga untuk memacu pertumbuhan ternak sapi, kambing, dan ikan dalam skala besar. Puskesmas tipe A. Kesehatan menjadi faktor utama dalam masyarakat, sehingga puskesmas menjadi hal sangat penting, baik dari pelayanannya maupun fasilitas peralatan puskesmas itu sendiri. Untuk menghindari penumpukan dan meningkatkan pelayanan, maka puskesmas di setiap kecamatan akan ditingkatkan menjadi puskesmas tipe A, yang mana puskesmas tipe A dilengkapi dengan rawat inap, sehingga penyakit yang ringan akan ditreatment di sini. Bandara atau airport. Kabupaten Oku Selatan sudah memiliki bandara, tepatnya di Banding Agung, Danau Ranau. Sayangnya, bandara sudah tidak terawat, bahkan mengalami kerusakan dan juga tidak layak untuk pesawat beroperasi pada mestinya. Pembangunan dan perbaikan bandara sangat penting sebagai penunjang wisatawan baik domestik ataupun mancanegara untuk mengunjungi daerah tersebut. Universitas. Pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun SDM yang unggul agar dapat bersaing dan penerus generasi muda dalam memajukan daerah. Universitas akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah sehingga mutu dan kualitas akan jauh lebih baik. Selain itu, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, terutama putra dan putri daerah. Ketersediaan pendidikan yang baik adalah modal utama bagi putra-putri daerah untuk bersaing di negeri orang. Hotel atau penginapan. Di Kabupaten Oku Selatan sering diadakan event-event nasional maupun internasional, di mana setiap event akan mengundang banyak orang. Maka dari itu, fasilitas penginapan menjadi faktor penting. Di Oku Selatan sudah memiliki beberapa penginapan, tetapi belum memiliki penginapan dengan standar berbintang 4 ataupun lebih. Penginapan dengan standar berbintang 4 ataupun lebih menjadi faktor penting sebagai penunjang event-event berskala nasional maupun internasional, bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi putra dan putri daerah. Rencana pembangunan hotel tersebut akan dibangun di tepian Danau Ranau, sehingga potensi keindahan Danau Ranau dapat terekspos dengan maksimal. Lapangan golf. Tepian Danau Ranau sangat cocok menjadi lapangan golf. Rencananya lapangan golf akan dihubungkan dengan hotel sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut. Dan juga akan menarik wisatawan mancanegara dari krui, pengusaha, dan pejabat dari berbagai kabupaten. Bowling. Bowling merupakan olahraga internasional, di mana diharapkan bisa menarik wisatawan mancanegara, pejabat, dan pengusaha dari daerah Okus maupun dari kabupaten lain. Bowling Center juga sebagai olahraga baru di Oku Selatan dan masyarakat.
Sehingga kedepannya banyak anak muda Oku Selatan bisa mengikuti kejuaraan bowling internasional. Pembangunan arena olahraga bowling juga akan dihubungkan dengan hotel. Sirkuit. Kabupaten Oku Selatan belum memiliki sirkuit, sehingga akan direncanakan pembangunan sirkuit di Oku Selatan. Tepatnya, akan dibangun di Kecamatan Banding Agung, Danau Rana. Sirkuit merupakan fasilitas olahraga di Kabupaten Oku Selatan. Bukan hanya itu saja, sirkuit bisa menjadi pusat ekonomi baru bila ada event-event baik daerah maupun nasional. Selain itu juga, sirkuit menjadi fasilitas bagi anak muda untuk menyalurkan bakatnya. Terminal baru. Dengan kondisi terminal yang sekarang, sangat diperlukan terminal baru yang layak dengan kapasitas yang memadai terminal itu sendiri, sehingga terciptanya fungsional dan kenyamanan. Pembangunan terminal direncanakan dibangun dalam satu kawasan yang terintegritas dengan angkutan kota dan bus luar kota, dilengkapi 2 gedung utama yang mana satunya berupa mall akan difungsikan sebagai pusat oleh-oleh sebagai penunjang gerai pemasaran UMKM kota tersebut. Pasar tradisional. Pasar merupakan infrastruktur yang penting bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi, karena sebagai perputaran ekonomi setiap hari. Perbaikan gedung pasar tradisional di Kota Muara II akan dibangun menjadi satu kawasan dan akan dibagi menjadi daerah basah dan daerah kering. Sehingga dibedakannya daerah basah dan kering, pasar akan lebih tertata rapi. Waterfront. Waterfront adalah istilah yang dipakai dalam penataan tepian sungai. Waterfront menjadi pilihan dalam memanfaatkan tepian sungai menjadi ruang yang bermanfaat dan tertata. Karena adanya 2 sungai yang bermuara di kota ini, maka Kota Muara II dikenal dengan kota sungai. Dengan citranya sebagai kota sungai, penataan sungai sangat penting di kota ini. Sedangkan sungai dapat dijadikan wisata air yang dapat diakses dengan mudah, sehingga area sungai dapat termanfaatkan dengan baik. Di dalam konsep waterfront, bagian yang mengarah ke sungai akan dimanfaatkan menjadi public space berupa taman, masjid, pelataran bermain, dan rest area untuk para pedagang. Dengan demikian, area ini akan menjadi pusat ekonomi baru Kota Muara II. Ruang publik. Ruang publik merupakan bagian utama dalam kota. Ketika ruang publik direncanakan dengan baik, maka ruang publik akan memiliki fungsi yang baik juga, baik sebagai taman kota maupun tempat perputaran UMKM di daerah tersebut. Ruang terbuka menjadi hak setiap masyarakat, sehingga akan dibuat di setiap kecamatan. Ruang terbuka mempunyai fungsi secara umum, seperti tempat santai, menunggu, komunikasi sosial, serta mendapatkan udara segar. Kampanye Paslon 1. Energi baru untuk Oku Selatan. Meyakinkan masyarakat di Oku Selatan itu saat ini sulit. Sulit nggak, Bu? Banyak tidak percaya dengan calon-calon. Banyak katanya janji-janjinya yang belum terlaksanakan. Tapi Bapak Ibu, saat ini mungkin tidak ada Bapak Ibu calon-calon yang lain yang seberani kami. Karena sulit untuk meyakinkan masyarakat, kami buat perjanjian tertulis. Kenapa? Janji yang sering diingkari adalah janji yang diucapkan secara lisan. Program sudah jelas. Kalau dalam 2 tahun tidak terlaksana, baik itu jalan, ekonomi masyarakat, pabrik pupuk, pabrik pakan ternak, ekspor kopi dari Okus tidak terlaksana, mundur Hengki Irawan dan Al-Qadri dari jabatan bupati. Kalau selama ini hanya janji belaka, ini tertulis, Bu. Diketahui negara. Notaris itu adalah negara. Materai. Bukan main-main, kan fotokopi asli. Ya.
inilah kalau memang masyarakat masih tidak percaya, masih tidak percaya, bebas pajak. Kenapa bebas pajak itu? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kurangnya buah kopi. Kenapa? Karena kurangnya harga pupuk. Ya, sulitnya pupuk yang didapat. Maka dari itu kita akan bangun pabrik pupuk untuk mengatasi kekurangan tersebut. Bagaimana caranya? Lokasinya kita sudah ada di Gunung Terang. Orang yang akan mengelolanya juga sudah ada. Dokter dari Jerman, asli orang Oku Selatan. Pabriknya sudah siap impor dari Cina. Tinggal mendirikan. Quick count, menang, langsung bergerak pabrik pupuk, Pak. Yang kedua, jalan, Pak. Jalan itu, Pak, itulah yang menjadi keluhan kita semua. Kurangnya APBD, Pak, bisa membiayai jalan provinsi. Jadi tidak ada masalah, tidak ada, tergantung dari keinginan. Maka dari itu wewenang kami adalah membuka jalan selebar-lebarnya, baik itu jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Tidak hanya kokoh, tapi juga berkualitas dan merata serta lebar. Jadi kalau jalan ini, Pak, nanti tidak akan bisa kami terima, Pak, jalannya kecil sempit begini. Standarkan jalan kabupaten berapa? 6 meter, 6 meter, kiri kanan berem, ya. Kemudian parit. Insya Allah selesai dalam 2 tahun di seluruh Oku Selatan. Yang kedua, Pak, pengalaman. Kemarin itu saya masuk ke Bandar Alam Lama. Saya tanya sama Mang Hais, Mang, berapa jarak dari masuk dari Moredo Kisam itu ke Kisam Tinggi itu, Mang? Jalan Bandar Alam itu tembus ke Kisam Tinggi, kan? Berapa? Sekitar 12 kilo. Oh, langsung connect, Pak. 12 kilo berarti 12 M plus tambah jembatan 3 M berarti 15 M. Banyak, Pak, duitnya, Pak, tapi lebih banyak uang APBD kita kalau digunakan secara tepat. Jadi tidak ada lagi desa yang terisolir selama 2 tahun, Pak. Satu saja desa yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan, baik panas maupun hujan, itu juga termasuk kami juga gagal. Maka dari itu tidak ada lagi yang terisolasi. Kemudian mendirikan pakan ternak, Bapak Ibu. Pakan ternak ini, Pak, ini kita penghasil jagung yang terbesar di Oku Selatan, ya kan, Pak? Kemana kita jual? Ke Lampung. Kenapa tidak kita olah sendiri di sini, Pak? Ya, jagung kita tampung, kita dirikan pabrik, kita olah, keluarnya adalah pakan ternak. Apa keuntungan kita? Jagung kita harganya mahal, kemudian terbuka peluang kerja, kemudian juga harga pakan ternak murah. Itu akan memacu penduduk Oku Selatan melakukan peternakan untuk mengisi musim ke musim tadi. Kan kalau pakan ternak murah, Pak, mamang-mamang ada pikiran nak peternak karena harganya pakan murah. Zaman lu ini harga pakan mahal 10.000, 8.000, 12. Macam mana nak untung lagi? Kalau jagungnya kita tampung di sini, kita stok, maka pabrik-pabrik yang di Lampung itu juga akan tutup, Pak, karena suplainya kita hentikan dari sini dan mereka yang akan meminta-minta ke kita. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, kopi kita kemana? Sekarang ini dijual Lampung Yugo. Berapa harga kopi, Bang, sekarang? 50. Pengen, Mang, harga 100. Pengen harga 90 atau 80. Bagaimana caranya?
ekspor kopi dari Oku Selatan, Bapak Ibu, jangan lewat Lampung. Bagaimana caranya? Pelabuhan terdekat ini adalah Kaur. Berapa kilo Oku Selatan ke Kaur? Cuma 30 kilo dari Sungai Are. Kita sekarang berpikir, andai memang pemerintah memberikan fasilitas kepada investor ekspor kopi itu untuk berdiri di sini, maka berlomba-lomba investor itu akan mendirikan gudang dan pabriknya untuk ekspor di sini. Di mana letaknya? Di Pulau Beringin, di Sungai Are atau Janmas. Itu Bapak Ibu, kita rubah ekonomi kita. Majunya Oku Selatan adalah majunya para petani Oku Selatan. Jadi petani itu dimajukan dulu, baru bisa maju kabupaten kita. Ya, kalau petaninya dibiarkan terbunuh sampai 10, 15, 20 tahun ke depan, tidak akan pernah ada kemajuan terhadap Oku Selatan. Jadi ekonomi harus dibangun dari desa. Nggak bisa dibangun dari kabupaten. Kabupaten itu menunggu. Ketika daya beli masyarakat di setiap desa itu meningkat karena panen naik, harga kopi naik, usaha UMKM atau usaha peternakan naik, maka secara otomatis kabupaten akan maju. Karena banyaknya orang-orang yang datang untuk membuka toko, membuka dealer, membuka lain-lain, sehingga kesempatan bekerja untuk generasi kita terbuka. Yang terakhir, kalau Oku Selatan ini hanya mengandalkan APBD itu anggaran belanja daerah yang selama ini diberikan oleh pusat. Artinya kan kita hanya begini saja, nunggu minta, tidak ada kreativitas pemerintah kita. Kalau kita hanya menggunakan itu 100 tahun ke depan, tidak akan bisa maju besar. Paling dikit-dikit, ya kan? Turun uang, mulai bagi-bagi. Turun uang, mulai bagi-bagi. Lah, yang ke rakyatnya mana? Jalan pos potong, jalan sepotong. Tahun ini kampanye baru dibangun lagi 5 tahun kemudian, ya kan? Terhenti lagi, ya kan? Terhenti lagi. Jangan Pak. Kenapa kita kejar Pak jalan 2 tahun harus tuntas supaya kita tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelimanya kita tidak berpikir lagi berkenaan jalan. Kita sudah membangun yang lain, universitas, terminal, pasar, bandara, apalagi tambang tetap Pak. Tambang insya Allah 1 tahun kita menjabat Pak sudah buka tambang. Jumlahnya 9.000 hektar insya Allah. Karena kita sudah siap untuk operasi produksi. Yang lain tidak tahu Pak, cuma ini yang tahu. Ya. Ada datanya Pak. Bapak pernah melihat di Facebook saya? Pernah. Yang di Dulur Hengki. Ya, itu ada data tambang Pak di sana Pak. Data tambang itu dikeluarkan oleh negara. Tetapi karena kita memang orang pertambangan, maka kita punya akses untuk masuk ke situ. Sehingga kita tahu kekayaan alam Oku Selatan. Jadi tidak akan susah lagi Pak. Jangan kita mau susah, hidup susah di daerah yang kaya. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau mengelolanya. Ya, Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, Mamang Bibi, nenek lanang, nenek betina, saya memastikan lagi. Program yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, program yang kami tulis di situ,
tidak akan terlaksana kalau tidak Bapak Ibu dukung kemenangan NKRI. Terus terang Bapak Ibu, kami sangat sedih. Ya. Biar saya nggak dapat uang dari Bupati, mohon maaf. Biar deh, nggak apa-apa. Nggak usah digaji. Cukup makan uang operasional untuk rumah tangga. Ada uang apa ya namanya Kak? Uang operasional. Ya mungkin sekitar 100 juta per bulan. Terus gaji berapa kan? 7 juta. Oh, bisa langsung gaji supirku. Tapi saya ikhlas Pak, nggak usah digaji. Saya wakafkan diriku 5 tahun di sini. Mudah-mudahan saya dikasih rezeki yang berlimpah oleh Tuhan dari tambangku yang di Kalimantan Selatan di situ. Kita ikhlas di sini, tapi kasih Tuhan kasih. Macam itu pula fee. Kita tidak makan-makan derajat yang bukan hakikat. Bangunkan bangunan tersebut ke proyek supaya hasilnya juga baik, bisa dinikmati oleh rakyat 5-10 tahun ke depan. Jangan 3 bulan rusak, dibangun lagi 3 bulan rusak. Itu. Jadi pengaturannya yang salah. Kita tidak menjelekkan yang lain, Pak. Kita tidak menjelekkan pemerintah. Alhamdulillah pemerintah telah berjuang sampai dengan saat ini membangun Kabupaten Oku Selatan. Namun kita ingin lompatan yang lebih tinggi agar kita bisa bersaing dengan kabupaten lain. Pengen Pak? Ibu pengen Bu? Pengen bebas pajak? Pilih Hengki Al-Qadri. Terakhir, Bapak Ibu, saya sampaikan dari hati yang paling dalam. Jangan melihat yang lain. Tolong Mbak kali ini, menangkan Hengki Al-Qadri 90%. Insya Allah Pak, alhamdulillah kalau saya menang. Berarti doa dan masyarakat untuk hidup layak selama ini terijabah oleh Yang Maha Kuasa. Begitu. Alangkah sedihnya kita melihat Oku Selatan ke depan. Berapa banyak lulusan SMA, SMK, MAN tiap tahun, sarjana tiap tahun yang dikeluarkan oleh Oku Selatan. Tahun pertama 1.000, anggap saja. Tahun kedua 2.000, tahun ketiga 3.000, terus menumpuk sampai dengan bertahun-tahun. Kalau pemerintah tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, akan jadi apa anak cucu kita ke depan? Buka hati. Kalau Mang Naim, Mang Suja, Mang Heis, di kelama lagi. Awaman ini menikmati perkembangan Oku Selatan. Tapi anak cucu mereka yang akan kita pikirkan. Saya nggak akan lama lagi, 13 tahun lagi saya hidup. Kalau pun itu panjang umur saya sampai ke umurnya Nabi. Tapi apa? Anak cucu kita yang harus kita pikirkan. Saya menuntut Bapak Ibu dari hati yang paling dalam. Sekali lagi, dari hati yang paling dalam, saya tidak hanya minta tolong Bapak Ibu, tapi saya mengajak. Kalau saya minta tolong Bapak Ibu, seolah-olah Oku Selatan milik saya. Setelah Bapak Ibu tolong, dadah. Tapi kalau saya mengajak, Oku Selatan milik kita semua, tanggung jawab kita semua, kita berjuang semua, dan kita nikmati secara bersama-sama. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
andai kehadiran kami menyinggung masyarakat Kisah Besar seluruh Selatan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas pemerintah yang telah menerima kami, dan terima kasih banyak pada TNI Polri yang telah mengamankan kami. Terima kasih banyak Panwaslu yang telah mengawasi kami. Terima kasih banyak partai yang telah mendukung kami. Maka dari itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.